Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kembali lagi bersama channel OTS Palembang. Ngopi bareng, biar pinternya juga bareng. Nah, kali ini tema hari ini akan membahas seputar tentang SMP, Dapodik SMP. Kita kupas tuntas tentang permasalahan Dapodik di jenjang SMP dengan narasumber yang berbeda, yang baik hati dan cool. Dan akan didampingi dengan salah satu operator SMP dan operator senior dan operator senior juga tak kalah ketinggalan. Baik, langsung saja kita akan sedikit membahas tentang apa saja permasalahan-permasalahan yang ada di SMP. Nah, kepada Pak Tri, boleh di sedikit penjelasan tentang Dapodik SMP, jenjang SMP, apa saja penemuan-penemuan masalah yang ada di Dapodik SMP. Sekarang, Pak Tri. Iya, tidak masuk lah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, operator sekolah SMP negeri dan swasta sekota Palembang. Alhamdulillah kita dapat bertemu di melalui virtual meeting online. Walaupun sifatnya online, tidak mengurangi rasa khidmat kita, tidak mengurangi rasa persaudaraan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para operator sekolah, banyak kendala yang ditemui oleh para operator sekolah untuk jenjang bidang SMP, karena untuk Dapodik SD dan SMP itu hanya sedikit perbedaan, tidak terlalu banyak perbedaan. Kalau untuk jenjang SD, untuk mapelnya itu hanya guru kelas, guru penjas, guru agama. Kalau untuk SMP itu ada guru permata pelajaran. Mungkin di situ perbedaannya. Permasalahan yang banyak ditemui oleh operator, yang pertama ketika kita menginstal Dapodik, di awal install Dapodik itu terdapat banyak invalid ya, Pak Akbar, Pak Adi, Pak Iit, dan Pak Ari, Pak Opan. Nah, invalid itu diantaranya di bidang sarana sarpras, karena seperti yang kita ketahui, mungkin Bapak Ibu operator sudah memahami dan membaca Juknis dari Dapodik versi terbaru. Itu adalah dampak dari penyempurnaan dari aplikasi. Terus terjadinya cleansing account, di mana terdapat account dari guru, tenaga tendik, dan kepala sekolah yang mengalami cleansing, sehingga kita harus melakukan ubah password. Mungkin itu sudah disampaikan sebelumnya. Ada juga akibat dari cleansing, kepala sekolah yang selama ini bisa akses SIPLA, bendahara dan kepala sekolah tidak bisa mengakses SIPLA karena akunnya cleansing, dibersihkan. Ada juga untuk di sekolah yang double, penambahan jam di luar jam induk, itu terdeteksi 2, sehingga ada 2 nama yang sama yang masuk kembali ke aplikasi Dapodik terbaru. Misalkan saya sebagai guru di SMP 2 dan saya juga sebagai kepala sekolah di SMP Fauzia, ternyata begitu update install aplikasi Dapodik, 2 nama saya masuk
dan itu mengakibatkan invalid, Pak Akbar. Nah, itu bikin pusing, memang harus salah satu harus dihapus. Nah, terkait juga sarana tadi, memang kerja keras kita, terus penambahan dapodik melalui non dapodik ya, dari MI. Kawan-kawan juga banyak menemui masalah adanya nick yang dipakai oleh siswa lain yang sudah masih terdaftar di SD itu tapi di kelas lain. Nah, ini kendala untuk ini Pak Opan. Di lapangan kami menemukan kejadian seperti itu. Begitu kita simpan, nick sudah dipakai oleh si Anung di SD sekian, sehingga kita tidak bisa menambahkan. Dan itulah yang menyebabkan kenapa PD01 sampai sekarang belum seluruhnya bisa mengumpulkan. Nah, permasalahan ini rumit. Kita harus menghubungi pihak sekolah yang sudah memakai nick dari siswa kita. Dan siswa kita memang memiliki nick itu dibuktikan dari kakak aslinya. Kita tidak berasumsi menebak-nebak bahwa ini nick kamu. Iya Pak. Nah, sekarang buktinya mana kalau memang itu nick kamu? Kami bawa kakak, Pak. Kakak aslinya ditunjukkan ke kita, dan memang ternyata Pak Opan, nick itu punya anak kita, bukan punya siswa lain di sekolah lain. Nah, ini kami pun bingung harus ke mana, ke konsultasinya permasalahan ini. Dan inilah sebagian besar yang dialami oleh operator-operator SMP, karena sampai detik ini PD01 termasuk kami SMP Negeri 2 belum bisa dikumpulkan ke dinas. Nah, ada lagi tadi semalam teman dari SMP Indrias SMP swasta juga mohon bantuan akun kepala sekolahnya itu cleansing, termasuk akun dia adalah PBJ, tugas tambahan belanja, sehingga kepala sekolahnya tidak bisa login ke Sipla, sedangkan pembayaran buku sudah deadline. Nah, itu permasalahan kawan-kawan di SMP. Mungkin di sini Pak Akbar kita akan bersinergi bersama mencari solusi dari kawan-kawan yang menemukan permasalahan. Mungkin kita bisa berbagi dari pengalaman kita di lapangan. Mungkin ada yang lebih memahami tentang seluk-beluk dapodik, bisa kita minta berbagi ilmu mereka. Karena kita tidak semua operator menguasai. Mungkin satu operator menguasai ini, satu operator menguasai ini, operator lain juga bisa menguasai ini, dan kita bisa saling membantu satu sama lain. Mungkin itu saja. Ada tambahan dari Pak Farid? Oke, baik, itu sedikit penjelasan tentang permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar dapodik SMP. Intinya tidak beda jauh dengan dapodik SD, begitu Pak Tria. Jadi termasuk cleansing itu terkena juga di SMP, sekolah-sekolah gitu ya. Oke, dari perwakilan SMP 7 boleh ditambah apa saja permasalahan yang ada di sekitar dapodik SMP. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Host, Pak Akbar Kandaimu, dengan Bapak Adi, dengan Pak Tri, serta Pak Opan, serta Pak Ari. Ini Pak, kami sebagai perwakilan operator SMP dan operator SD lain mengucapkan terima kasih banyak sudah membuat penyambung informasi yang dalam informasi ini kurang lebih kami bisa banyak mendapatkan informasi segala permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ialah salah satunya teman-teman yang ada di lapangan itu curhat salah satunya yang disampaikan oleh Pak Tri tadi Pak.
ya Pak Nopi ya, termasuk data Sapras, itu termasuk data kesiswaan, termasuk data GTK, itu sebagian besar dialami teman-teman di lapangan, Pak. Ini bercerita tentang Pak Tri tadi yang membahas tentang siswa, Pak, masalah ini. Kebetulan memang agak sedikit rancu, Pak, karena NIK ini nih entah dari mana sumbernya, dari mana datangnya, tiba di NIK itu bisa seperti NISN, seperti data ganda. Jadi teman-temannya agak bingung untuk itu. Masih enak kalau seandainya NIK itu ganda dengan sama-sama di Kota Palembang, bisa konfirmasi sama-sama. Ini terkadang NIK itu yang saya temui, teman tuh curhat katanya, Kak, kami ini dari SD daerah luar Jakarta, jadi gimana baiknya gitu kan. Nggak tahu dari mana NIK itu bisa berasal, Pak. Kami juga udah bingung. Nah, jadi itu salah satu permasalahan di siswa. Kedua, Pak, sistem penarikan dari SP ke SD kan, penarikan data yang lulus, itu permasalahan di pribadi saya, Pak. Itu masih banyak yang belum bisa ditarik, Pak. Entah kenapa kemarin sempat cerita sama Pak Adi ya, Pak Adi ya, mungkin faktor belum keluarnya patch. Belum bisa keluarnya patch, jadi teman-teman juga yang mengalami seperti saya, sama seperti yang lain, mohon bersabar, mungkin memang sistem juga masih dalam penyempurnaan. Kalau kata teman operator Kak Chandra itu, data Dapodik ini masih dalam penyempurnaan. Lagu sempurnaan. Jadi itulah Pak kalau masalah kesiswaan penarikan. Nah, termasuk data yang MI itu benar uji Pak Tri tadi, salah satunya ya karena keadaan Pak Nopi. Terkadang teman-teman ini Pak, mereka inilah sudah membuat PD01 Pak. Ternyata kebanyakan temannya miskomunikasi. Jadi saya juga melihat kita di grup kemarin miskomunikasi, mereka mengumpulkan PD01 itu ternyata di bagian lantai 2. Seharusnya kan di bagian rombongan GTK atau Pak Nopi nggak ada di dinas atau kumpul ke dinas. Ternyata temennya kebanyakan masih ngumpul ke bagian kesiswaan. Nah, yang saya mau bertanya itu Pak, mungkin teman-teman juga kurang paham, yang disiapkan selain PD01 itu apa saja, Pak? Apakah dikumpul seperti pengesahan? Apakah harus ngumpul seperti kakak? Bagaimana penentuan syarat-syaratnya? Jadi itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang saya dapat di lapangan, Pak. Itu aja kalau seandainya masalah kesiswaan. Terus masalah Sapras. Sapras ini Pak sedikit agak membingungkan. Mungkin sedikit curhatan saja Pak ya, mungkin nggak terlalu signifikan, itu bukan bidang kami sebagai operator saja. Masalah yang permasalahan tahun semester kemarin yang banyakan miskomunikasi. Jadi terlalu membingungkan bagi operator. Apakah kami ini prosedur lanjutannya gimana biar bisa mendapat bantuan. Sepengetahuan kami mungkin ini miskomunikasi kami, kesalahan di operator juga. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak, ompong lagi saat momen-momen yang seperti ini bisa silaturahmi meskipun keadaan COVID seperti ini ya. Setidaknya kita bisa berkomunikasi lewat streaming, semoga kita lebih bisa erat silaturahmi kita. Mungkin kalau saran teman-teman nih Pak Adi, halo Pak Adi. Iya Pak Adi, kalau saran teman-teman kayak gini Pak, kalau bisanya boleh berminat, seminggu sekali nanti ke depan kita bisa silaturahmi seperti ini Pak. Nah, jadi kan kita dengan keadaan ini kita bisa berkeluh kesah apa aja yang ada di lapangan ini Pak. Nah, mungkin Pak Adi juga kita harus maklum juga teman-teman.
mungkin teman-teman menghubungi Pak Adi minta tolong. Saya pun pribadi, saya minta tolong Pak Adi lewat Japri WA. Saya WA jam 7:10 itu bebarengan teman-teman lain yang WA itu bisa 50 WA. Jadi harap malum kalau Pak Adinya tertimpo. Tiba-tiba WA kita terus ke bawah sekali yo. Pak Adi tanya, kenapa tak pernah WA? Nah, kau jingok dewek WA berapa banyak di sini? Nah, ya sudah kita tidak baca berasumsi ada yang teman-teman Pak Adi katanya mentang-mentang yang kawan-kawan dekat bisa dilancarkan. Tidak teman-teman, saya bersaksi sendiri. Ya, bersaksi. Kalau seandainya memang Pak Adi itu memang WA-nya banyak. Jadi harap malum, bersabar, mungkin 1 hari atau 2 hari, insya Allah Pak Adi akan membalas permasalahan yang ada. Ya, harap maklum baik. Jadi kalau seandainya ada momen seperti ini, silakan memberi pertanyaan. Insya Allah kalau memang berkenan, hari inilah Pak Adi, Pak Nopi, Pak Tri, sedangkan dan Pak Akbar yang ganteng ini, semakin ganteng deh Bapak ini semenjak jadi host nih kan. Jangan jadi cantik. Jangan jadi cantik jadi cewek pula kabar nih. Jadi juga Pak sudah tuh lalu dengan Pak Nopan, Pak kami sebagai perwakilan operator, kami minta solusinya sebagaimana kita dipermudahkan agar siswa PD01 itu bisa secepatnya Pak karena kami lihat Bapak ngasih notif di grup PIP itu termasuk tanggal 15 Pak Adi. Pak Nopi, benar itu Pak Nopi? Bisa direspon dulu Pak. Jadi teman-teman cepatnya kalau bisa dibuat PD01 konfirmasi dulu Pak Nopi apa lewat Japri apa bisa langsung ketemu Pak Nopi atau kalau bila Pak Nopi lagi kerja di rumah bisa tuh bisa tuh langsung komunikasi dengan Pak Nopi apa kumpul semakin cepat semakin bagus data nih kan seperti kami nih Pak Nopi SMP daerah kami nih Pak SMP 15 SMP 35 SMP 17 SMP 48 itu tempatnya MI Pak terutama SMP 7 ini ada sekitar 100 Pak. Alhamdulillah kemarin Pak Nopi bisa naprok walaupun susah payah, saya susah masuk ke dinas. Alhamdulillah Pak bisa bantu kami 100 siswa artian 3 kelas Pak. 3 rombel. Artinya sengsara juga itu. Ya, kami pribadi dan kepala sekolah Pak, terima kasih sudah membantu kami. Lah bisa sekarang lah sudah bisa sinkron kami. Lah sudah buat jadwal, insya Allah untuk kedepannya. Tinggal pembaruan PET Pak, tinggal nunggu siswa yang susah ditarik. Kalau boleh tahu Pak Adi apa Pak Nopi, teman-teman ini mau bertanya nih. Silakan. Iya, nanya. Kini kan kemungkinan banyak yang permasalahan nih. Nah, berharap teman-teman nih PET ini keluar. Itu kemungkinan teman tuh kapan PET itu keluar? Ini kemana dulu nih? Ke Pak Opan atau ke Pak Nopi dulu apa Pak Nopi? Silakan, Adi silakan bisa jawabnya. Itu aja Pak. Baik, Assalamualaikum. Baik, itulah sedikit curhatan dari salah satu operator SMP. Curhatan atau penjelasan rekan-rekan permasalahan di Dapodik. Terima kasih dengan pujiannya juga dari operator SMP 7. Baik, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, ini akan langsung dijelaskan oleh Pak Opan sendiri di bidang SMP dengan permasalahan-permasalahan teman-teman operator SMP. Kepada Pak Opan dipersilakan untuk menjelaskan atau bisa sedikit kasih materinya.
Silakan Pak Opan. Halo Pak Opan, bisa dengar suara? Mic-nya bisa diaktifkan dulu Pak Opan. Halo. Halo Pak Opan, suaranya Pak Opan, mic-nya Pak Opan. Oke, baik. Oke, ya silakan Pak Opan penjelasannya dan sedikit materinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sudah hadir, mohon maaf tadi belum bisa mengamati satu persatu apa yang sudah disampaikan, tapi kami mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu yang sudah disampaikan tadi. Sebenarnya Bapak Ibu, kami ini bingung, nggak mulai jawab dari mana, karena pertanyaannya memang kompleks ya, yang sudah disampaikan tadi memang benar-benar sebetulnya di luar dugaan kami. Karena memang di aplikasi yang baru dirilis ini sebetulnya ini masih kami anggap prematur. Karena posisi dari Dapodik 2022 ini sudah banyak ditemui kendala-kendala. Sebetulnya Bapak Ibu bukan kendala di Kota Palembang, tapi kalau dari grup nasional itu banyak juga notifikasi masuk itu berkaitan dengan hal-hal yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau seandainya di Pokurato, sebetulnya ini kendalanya sebenarnya kendala nasional. Artinya dalam sistem aplikasi Dapodik yang baru by rilis ini, sebetulnya ini masih banyak bug atau banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh buildingnya, oleh pengembangnya. Karena hal-hal yang berkaitan dengan Dapodik khususnya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan tarik data tadi, itu ada sangkut pautnya dengan yang disampaikan Pak Tri sama Pak Farid tadi, cleansing. Nah, cleansing ini Bapak Ibu yang kami sampaikan bukan berkaitan dengan akun operator yang tidak bisa login di dalam Dapodik, bukan juga berkaitan dengan tidak juga berkaitan dengan akun Dapodik berkaitan dengan akun kepala sekolah, akun siswa juga sama. Malah lebih parahnya lagi ada beberapa siswa yang hilang dari data karena terbaca di nick yang sama, itu otomatis anaknya jadi tertunda harusnya anaknya lulus malah bertahan di sekolah yang sama, khususnya di bawah jenjang. Kalau seperti istri kan kebanyakan istri yang tidak bisa tampil ke dalam Dapodik apabila memang sudah Bapak Ibu tarik di data. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya aku ingin jelaskan dulu berkaitan mungkin dengan khusus Dapodik ya. Karena data Dapodik ini memang kalau dari urutannya harusnya kita ini sebelum kita download atau installer yang terbaru seyogyanya itu ditarik dulu awalnya data-data itu. Jadi ketika kita sudah installer yang terbaru, datanya sudah ada. Nah, tinggal kita cek lagi, baik. Nah, yang terjadi sekarang ini memang Bapak Ibu, karena tahun-tahun sebelumnya memang tidak kasih masalah, Pak. Kalau seandainya kami install dulu, terus kami tarik dulu datanya, tidak masalah memang. Cuman alangkah baiknya sebelum Bapak Ibu install yang terbaru, itu dianjurkan untuk tarik data dulu. Supaya data-data yang sudah Bapak Ibu tarik, itu bisa terlacak. Nyampingnya kemana. Kalau seandainya belum masuk, jadi nyangkutnya tahu kaget kemana. Artinya kaget apa sudah ditarik tapi tidak masuk, apa kan belum keluar dari kelulusan siswa sebelumnya, itu tahu terlacak Bapak Ibu. Tapi kalau untuk install dulu kadang dinas bertanya-tanya. Kadang di data dinas itu tidak terlacak datanya Bapak Ibu. Nah, ini juga sama yang disampaikan oleh kawan-kawan grup di Dapodik Nasional juga, jawabannya kadang terbalik Bapak dan Ibu. Tahun-tahun sebelumnya memang bisa Pak ini, kami install dulu tahu-tahu masuk-masuk enak.
kadang memang yang bikin kisruh ini sebenarnya memang sudah terintegrasi itu Bapak Ibu, terintegrasi dengan NIK nasional. Makanya ketika dia ketemu data ganda, maka data-data itu akan langsung tercleansing atau hilang Bapak Ibu. Dengan harapan kita tahu dulu nih larinya kemana. Nah kan formula itu yang kita cari sekarang. Kemarin itu sudah juga dikonsultasi dengan Pak Yusuf Rohmat karena beliau yang paham kan masalah di Dapodik khususnya di Dikdasmen. Nah kemarin sudah ditelepon ke Pak Yusuf Rohmat. Pak Yusuf Rohmat lagi merekap masalah-masalah apa yang ada di temuan-temuan kawan-kawan operator itu Bapak Ibu. Nah dia baru kaget konsultasi ke pengembangnya. Apa kira-kira yang jadi kendala, apa kira-kira solusinya. Nah ini sebetulnya kita nunggu waktu. Nah Bapak Ibu, permasalahan di Dapodik ini sebenarnya kalau dari NIK ganda, sebetulnya Bapak dan Ibu, memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya capil ya. Karena memang data ini berkaitan dengan database data dia yang ada di pusat. Dan data ini juga kadang waktu sebelum rilis itu dari Puspendik juga dari Pusdatin sudah disampaikan bahwa data yang NIK-nya sudah diubah itu tidak semerta-merta langsung berubah, tapi butuh proses, butuh waktu dari Capil Palembang misalnya ngirim ke pusat. Data yang sudah dikirim ke pusat itu akan dimanfaatkan oleh tim Dapodik Kemdikbud itu secara berkala, tidak langsung real time Bapak Ibu berubahnya. Itu sudah kami konsultasikan. Nah kebetulan memang data itu lagi berproses sekarang. Data yang sudah diupdate itu sudah diproses, sudah masuk dalam Pusdatin. Inilah terjadi kendala-kendala termasuk data-data yang mirip padahal sudah dibikin kodenya beda sama. Nah ini terjadi kendala di aplikasi yang baru ini karena untuk memilah secara signifikan itu di aplikasi belum terbentuk dengan adanya NIK ganda ini Bapak Ibu. Kalau kemarin memang belum diupdate secara menyeluruh Pak ke Indonesia. Kalau sekarang sudah diupdate secara menyeluruh. Artinya dari Pusdatin sudah menarik data NIK itu di Kemdagri untuk perbaikan data. Nah kemudian Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan Farid tadi mungkin langsung kami jawab ya. Untuk penarikan data siswa yang memang belum masuk tadi, itu juga salah satu materi pertanyaan kami ke pusat. Memang di data itu coba dicari titik terang melalui dinas. Memang data-data siswa yang tidak masuk itu kita bisa cek di anak yang tidak diluluskan atau anak yang sudah terlanjur ditarik tapi otomatis langsung terkeluarkan. Nah, dulu kan sempat ada terjadi, Pak anak ini lulus otomatis, Pak anak ini keluar secara tidak sengaja. Nah, di aplikasi itu pernah ditemukan salah satu kawan-kawan dari Kabupaten Mano kemarin menyampaikan, Pak coba dicek di dinas itu, bisa jadi anak itu sudah masuk, sudah ditarik datanya, tapi terkeluarkan secara otomatis. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu bisa kaget salah satu sekolah, contoh dulu, berapa anak yang memang yang tidak masuk tadi, kita cek Pak, di aplikasi manajemen dinas tadi, kita searching di situ. Kira-kira anak itu sudah lulus atau belum, kemudian kalaupun anak itu sudah ditarik, tapi tidak mau masuk di Dapodik, bisa jadi anak itu sudah ada di sekolah itu tapi terkeluarkan secara otomatis. Nah nanti bolehlah nanti Pak Farid atau Pak Tri aja kita coba 1 atau 2 siswa yang kita tarik modal C itu untuk sementara mereka cari solusi juga nih perbaikan data yang ada di pusat. Apa-apa baik yang laporan-laporan kita senasional ini lagi mereka rekap untuk dijawab kaget untuk perbaikan dari internal aplikasi. Kemudian Bapak Ibu pertanyaan dengan pembaharuan patch, ya memang ini belum sempurna. Untuk yang namanya belum sempurna itu butuh waktu, tapi
tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu itu kan pasti panik nih. Karena kan tanggal 30 itu kalau Pak Acak sudah ada galau siswa kita, kemudian tanggal 31-nya cut off jumlah siswa itulah menentukan berapa banyak sekolah itu dapat dana BOS kan. Pasti panik, pasti kita kan ada pricing juga nih dari sekolah-sekolah ke Bapak Ibu, siswanya kurang, nyala ke Bapak Ibu, padahal aplikasi kita yang lagi belum sempurna ini. Nah, Bapak dan Ibu sebetulnya ngapo kami minta disegerakan PD01 itu karena memang kami ngukur jarak. Kita tahu bahwa tanggal 31 itu kadang kita tidak bisa lagi sinkron. Sudah crowded ya. Nah, melalui lintas data khususnya di di internet itu pasti sibuk. Ada yang mintin, ada yang memang tidak masuk. Jadi kita antisipasi kalau pajak di tanggal 30 itu sudah final gitu, sudah sinkronnya. Nah, kami hitung Bapak Ibu untuk PD01 ini kalau bisa disegerakan, tolong disampaikan karena kami tidak minta banyak saat tahun kemarin. Ada yang namanya akte, ada yang namanya raport, ada yang namanya segala macam. Karena berkaitan dengan itu, pasti Bapak Ibu di sekolah sibuk juga kajian nak ngumpul siswa untuk narik ngumpul ke situ. Makanya kami tidak ada pengen ada terjadi penumpukan dan tidak pengen terjadi kesulitan yang ada di sekolah. Makanya kami minta 2 cuma PD01-nya lengkap, kemudian tolong di pengesahan yang sudah tanda tangani kepala bidang masing-masing, SD atau SMP itu distabilo yang MMI tadi. Kami tidak minta yang asli, kami minta fotokopi Karena Bapak Ibu kami minta secara fisik, karena setiap kami approval itu Bapak dan Ibu, kami pasti ngecek nama anak NISN segala macam sesuai dengan data yang Bapak Ibu sampaikan. Kami pasti checklist pakai pensil. Kalau Bapak Ibu ngirimnya pakai WA, kami repot Pak. Nak ngeprint dulu sebanyak berapa nian kira-kira di Palembang ini sekolah, negeri dan swasta. Kalau seandainya ratusan bisa 3 lembar, 4 lembar. Nah, kalau di kami print 137 sekolah untuk SMP lumayan Pak, sudah Pak repotnya kami. Belum lagi kami nak nge-approve-nya. Makanya kami minta data secara fisik untuk bisa kami checklist di pensil. Jadi yang tahu yang mana sudah di-approve, yang mana yang belum. Nah, itu mungkinnya jawaban untuk syarat tadi, apa-apa yang harus disiapkan. Kami tidak minta lebih, cuma 2 macam itulah, PD01 sama lampirannya pengesahan yang sudah tanda tangani kepala bidang. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk tanggal 15 itu kami deadline, karena memang pasti ini di mana baik pasti ada salah 1, 2, 3 sampai puluhan sekolah yang pasti meleset juga Pak akhirnya Pak. Kita deadline kita tanggal 30, tahu-tahu ada sudah lewat kaget. Makanya kita antisipasi 2 minggu ke depan. Jadi sebenarnya bukan harga mati, tapi untuk antisipasi, untuk warning bagi mereka. Kami juga tidak mungkin Pak kalau seandainya sudah numpuk data itu, approval itu butuh proses juga. Tidak langsung semerta-merta hari itu selesai. Jadi ketika Bapak Ibu selesai tanggal 15 sudah ngumpul galau, sambil kami jalan approval sebelum tanggal 15 itu yang sudah masuk, nah kami juga butuh waktu untuk approval. Jadi ketika memang 1 minggu ke depan, artinya mungkin di tanggal 25 itu sudah selesai, setelah 5 hari mungkin Bapak Ibu untuk evaluasi, untuk tarik lagi data, untuk sinkron lagi kan. Nah, bisa mungkin trafficnya kalau bagus, ya alhamdulillah. Kalau tidak bagus trafficnya, berapa kali gagal Bapak Ibu sinkron, karena sudah di ujung-ujung. Sebenarnya bukan menakuti, tapi memang itulah kendala kita setiap tahun. Kita minta data yang memang urgent, banyak yang meleset. Jangan ke swasta, negeri beca itu kira-kira Pak. Nah itu ya untuk pertanyaan yang memang aku anggap kritikal karena posisi yang masalah data Sarpas yang kurang datanya itu kaget ada pengarahan khusus karena di setiap seksi artinya ketika di Sarpras, ketika di kesiswaan, ketika di TTK itu aku pikir itu tidak masalah Pak karena memang itu ada bisa penjelasan khusus berkaitan dengan seksi masing-masing ada di bidang itu Pak. Lagi ada momen-momen khusus yang karena cut off ini juga tidak ada sama kan untuk Sarpras juga kayak kan ada waktunya. GTK pun sama, kesiswaan pun sama. Tapi untuk kami kejar yang sekarang sebenarnya Dapodik ini tidak masalah juga, tapi yang dilakukan kayak
Bapak dan Ibu, karena jumlah siswa berkurang, kita untuk mengejar dana BOS di tahun 2022 ke depan, karena ngitung jumlah siswanya sekarang. Nah itu Pak, sangkan kami minta kejar ke, kalau bisa jangan sampai salah. Biarlah Pak Tri tadi, kalau misalnya ada beberapa yang sudah siap di MI, Pak, kirim keluar dulu. Jangan ditunda. Yang kaget, urusan kaget. Jadi kalau seandainya ada yang nyusul, bisa kita tambahkan, Pak. Tapi jangan sampai kaget miss. Harusnya 100 siswa itu masuk di Dapodik Bapak, dengan ada yang nunggu 5 wong, jadi 100 ini terganggu, Pak. Kalau bisa kumpul kelas 100 ini, kita approve galau dulu, 5 bae tinggal. Jadi spekulasinya kalau seandainya memang gagal, ya 5 yang gagal, tidak masuk Dapodik. Jangan sampai kita ngorbankan yang 100 ini. Jadi kita tidak apa-apa, bertahap baik. Ada 10 yang sudah ketemu, datanya sudah bagus, kirim kelas 10. Itu langsung approve. Jadi maksud aku, ya tidak apa-apa, kita jangan sakit, jangan harga mati, karena di pusat pun lagi berproses kan. Artinya kita ini cuma user, bukannya membuat aplikasi. Jadi mereka juga ada yang namanya evaluasi kayak di situ. Nah, untuk berkaitan masalah Dapodik ini, Bapak Ibu, memang apa ya, yang kami minta itu sesuai dengan arahan dari tim-tim yang ada di Kemdikbud itu, bahwa ketika memang permasalahan umum di awal itu tidak disologin, ya kita segerakanlah. Berarti dua permasalahannya. Kadang di data kami itu ada akun yang sama tapi beda uang. Kadang di iya ke galau. Nah tahun ini dengan adanya aplikasi baru lah, dibikinnya no galau, Pak. No, artinya akun itu tidak aktif galau dibikinnya. Nah untuk memverifikasi lagi, operator mana ini yang update yang sudah ditunjuk tahun ini. Makanya dipinta untuk SK yang terbaru. SK yang terbaru, kemudian baru kaget surat pengantar dari kepala sekolah. Kalaupun operatornya berubah, yang minta akun yang terbaru. Bentuknya Gmail dan password yang terbaru. Kalau sudah bisa login ini, kita bisa sebenarnya menjawab juga pertanyaan yang tentang akun Sipla tadi. Kalau sudah bisa login, tinggal masuk SSO, ya tracking lagi Pak, tracking lagi akun kepala sekolah ini apa sih permasalahannya, kemudian akun guru juga apa sih permasalahannya. Kalau memang ini, ya tinggal tarik lagi Pak, tinggal cek lagi. Kalau memang dia minta akun yang baru atau nicknya yang baru, ya terpaksa kita bikin ke yang baru untuk mengantisipasi tadi. Tapi aku yakin sama pertanyaannya se-Indonesia juga sama Pak. Permasalahannya siswa, guru, akun teriset galau itu, tercleansing galau. Karena terbacanya memang di ganda, terjadi ganda, bisa jadi dia pernah berbekas walaupun sudah dihapus tapi masih berbekas. Nah itu terbaca di aplikasi kayak itu ganda, walaupun dia tidak lagi ngajar tempat lain, pernah di situ. Nah kadang dia balik lagi datanya ke situ. Makanya kita perlu sebenarnya, ya kalau secara ini butuh waktu sebenarnya untuk memahami ini. Tapi aku yakin dengan adanya nick ganda segala macam aplikasi riset ini, Bapak Ibu, sebenarnya warning juga bagi kita. Memang tidak bisa kalau seandainya kita ngakal-ngakali di aplikasi ini, Bapak Ibu. Ini butuh informasi khusus dengan guru, dengan wong siswa, dengan kepala sekolah. Nah, untuk berkaitan dengan Sipla, tadi juga pagi aku sudah ngobrol juga sama Pak Zamroni ya, karena memang pertanyaan mereka itu, kok ini sekolah tidak masuk Pak, kira-kira masalahnya apa? Nah, sekarang kembali kutanya sama mereka di perencanaan itu. Kalau seandainya akun Sipla itu bisa oleh mereka, ngapu tidak kita ketemu dulu nih akun kamu dari pengelola Sipla, kemudian pengelola RKAS yang ada di perencanaan, ketemu dulu sama Dapodik nih. Jangan kaget saling lempar tanggung jawab. Artinya apa yang tidak ada bisa di kami, dianggap bisa. Karena yang namanya Dapodik ini Pak, itu mungkin ada batas-batasannya. Kalau Bapak Ibu yang ada di sekolah itu cuman coverage-nya ada di sekolah Bapak dan Ibu. Tapi kalau kami di dinas, dianggapnya bisa galau Pak ini Pak. Jadi bisa ngelihat apapun yang terjadi di sekolah, apapun yang di entry, bahkan kami juga bisa nge-entry apa yang tidak bisa kamu entry. Nah itu kadang tuh permasalahan seperti inilah yang pemahamannya agak kurang pas. Karena kami juga butuh pasti
ada batasan, ndak segalanya bisa. Kami juga tanya ke Pusdatin, mereka juga rupanya ada batasan, Pak. Ndak bisa semata-mata mereka yang punya aplikasi, mereka yang bisa, kalau ndak bisa juga. Nah, jadi maksud aku, memang koordinasi antara Siplah dengan kami itu selama ini belum ada. Yang jelas, Bapak Ibu, kaget mungkin difasilitasi lah mungkin Pak Adi ya, karena kita Siap. sudah sekali bentrok terus nih dengan Benar. Siplah. Karena kita tidak tahu nih tanggung jawabnya di siapa. Mereka juga pasti tanya, kira-kira pengguna aplikasi Siplah atau RKAS yang ada di itu siapa penanggung jawabnya? Nah, tidak tahu Pak, siapa Pak? Apa sih B? Nah, bingung juga. Mereka juga tidak tahu siapa yang menanggung jawab itu. Jadi maksud aku, kita kaget mungkin dengan Pak Adi juga, kita fokus kita ada koordinasi juga sama beliau itu yang ada di perencanaan. Nah, itu mungkin permasalahan yang ada di seputaran Dapodik, Bapak Ibu ya, karena memang permasalahan ini jangan sampai kita lemes duluan. Artinya ketika memang ada masalah, apa yang bisa kita lakukan, kita kejarkan sebelum tanggal 30 ini, kita kejarkan dulu. Kalau untuk target kita misalnya dalam 1 bulan ke depan ini, kita mapping kelas, kita tarik siswa, yang mana yang ada Pak, kita maksimalkan dulu. Yang dari MI sudah ada, kita maksimalkan dulu. Yang belum, tinggal kita usahakan. Dia ngerucut Pak, permasalahan itu ngerucut. Nah, baru kita cari solusi. Dia tadi Pak Farid coba kaget berapa siswanya kaget ke kita tracking apa yunan dari arahan kawan yang dari kabupaten lain itu, bisa jadi anak itu sudah masuk tapi terotomatis terkeluar di aplikasi. Kita bisa tracking di situ. Kita minta nama anak, asal sekolah, sama NISN. Kita bisa cek di situ. Kita bisa tarik paksa kalau memang anak itu terkeluar otomatis. Di Perpapidi juga ada jejak historinya kayak. Kemudian Bapak dan Ibu, mungkin aku sedikit menambahkan mungkin tentang masalah perpal ya. Karena perpal ini berkaitan dengan yang urgent dulu. Sebenarnya banyak Pak perpal nih. Cuman ada sesi-sesi khusus yang harus menjelaskan secara menyeluruh dari perpal PD, SP, kemudian yayasan, TIK, ada lagi perpal yang baru dan perpal ponsel ya, itu masih berlaku tetap sampai saat ini, masih bisa diusulkan untuk penambahan kuota khusus untuk siswa Bapak Ibu. Nah, mungkin aku sedikit kritis sih masalah perpal TIK karena ini mungkin urgent ya, karena sudah silakan Pak Novan, lagi di ujung-ujung sudah ini. Nah, di tanggal 20 berapa tadi? 23 orang salah untuk simulasi. Nah, permasalahan sekarang Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu yang paham di lapangan, tunjuk tahu dulu kepala sekolahnya Bapak Ibu. Karena apa sih nih bedanya ketika memang Bapak Ibu sudah punya laptop, komputer yang sudah sesuai spek yang ada di Juknis. Tinggal lagi Bapak Ibu pasti milih moda. Moda itu kalau bisa Bapak Ibu pastikan, ini saran dari kami kalau kita terpusat di Kota Palembang, tidak lagi masalah internet. Untuk waktu 2 bulan yang pelaksanaan AKM itu di Agustus September, kalau bisa coba dimaksimalkan agar bisa modanya moda online full Bapak Ibu. Ngaku kalau usahakan ke moda online full, karena posisinya Bapak Ibu tidak repot lagi. Ketika cukup dengan 15 klien, Bapak Ibu langsung bisa kirim data ke pusat, tidak perlu repot. Kalau seandainya ada trouble dalam pengiriman data, jawaban siswa tadi Bapak dan Ibu, itu kan siswa masih bisa ngulang, karena siswanya saat itu ada di situ. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu milih modanya semi online, Bapak Ibu pasti narik datanya ke server induk dulu dengan kapasitas spek itu minimal harus power. Laptop nggak bisa itu kalau minimal untuk semi online. Harus PC Bapak Ibu dengan spek yang ada juga. Setelah ditarik data, Bapak Ibu pastikan data itu sudah fix, baru Bapak Ibu kirim. Terjadi kendala, masalah jawaban yang hilang segala macam, Bapak Ibu kayak repot ngumpul ke siswa itu lagi untuk memberikan jawaban lagi, untuk ngirim lagi ke server induk dokternya. Nah, itu jadi kendala Bapak dan Ibu.
Kalau bisa memang permasalahan seperti itu disampaikan dulu ke kepala sekolah karena itu berkaitan dengan finansialnya, dananya Bapak dan Ibu. Tidak apa-apa selama 2 bulan itu dimaksimalkan deh BPS-nya. Modalnya kalau bisa sebelum tanggal 20 ini Bapak Ibu komunikasi ke kami. Kami pengen Pak ganti modalnya kami pengen online terus. Jadi bisa kita rubah Bapak Ibu sebelum simulasi. Nah kemudian Bapak dan Ibu pastikan juga ya yang menumpang, khususnya yang menumpang ini. Yang menumpang ini masih banyak yang belum terdistribusi. Jadi kami tekan lagi, kami tegas lagi bahwa dinas untuk itu tidak mengarahkan Bapak Ibu di menumpang di mana, tapi Bapak Ibu sendiri yang menentukan sekolahnya kemana. Bapak Ibu bikin dulu kesepakatan antara tempat sekolah yang menumpang dan yang ditumpangi. Ketika sudah sepakat baru bawa ke kami. Nah kami akan merubah di aplikasi Bapak Ibu pindah kemana. Dengan syarat Bapak Ibu sekolah yang memang bersedia ditumpangi itu dia di aplikasinya dibuat bersedia atau diconteng iya, baru bisa kita distribusikan. Kalau seandainya secara data berita acara yang memang dia bersedia di tangan tapi di aplikasinya dia udah bersedia, nah itu agak repot dari kita Bapak Ibu. Tapi terkhusus untuk yang SMA SMK karena memang beda aplikasinya. Tapi kalau untuk di jenjang SD SMP bisa kita komunikasi dengan tim yang ada di Dapodik. Kalau di SMP dengan kami, kalau di SD dengan Bu Setri kan bisa kita konsultasi langsung terubah di situ. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang agak penting ya, yang urgent yang aku sampaikan masalah dua itu untuk perkara lainnya kita sambil jalan deh karena untuk saat ini tidak ada perubahannya signifikan ya. Karena berkaitan dengan itu mungkin ada lahir lagi kaget yang namanya perpal anak putus sekolah, kemudian anak tidak melanjutkan. Nah itu kaget lah itu. Tidak perlu urgenian karena sekarang ini urgent nih tentang Dapodik inilah Bapak dan Ibu. Mungkin itu dulu Bapak dan Ibu yang kami sampaikan. Kali kita tetap ada sesi tanya jawab lagi untuk mempertegas jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Opan yang sudah menjelaskan tentang permasalahan Dapodik SMP. Nah, itulah jadi buat rekan-rekan operator SMP silakan kumpul PB01-nya sebelum tanggal 15 Pak Opan ya. Betul untuk antisipasi Pak ya. Ya, agar di bidang SMP ataupun Pak Opan untuk mengantisipasi terlambatnya sinkron atau cut off di 31 Agustus. Nah, sebelum masuk sesi tanya jawab, selamat datang Pak Nawawi. Nah, ini Pak Nawawi ini akan menjelaskan tentang tunjangan, bukan insentif ya, tunjangan guru-guru yang sudah sertifikasi, gitu ya Pak Nawawi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti biasa, ya bagi rekan-rekan operator yang ingin bertanya, tulis nama sekolah, pertanyaan. Nah, itu ya. Ini ada langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada yang bertanya. Assalamualaikum. Bapak ada di sekolah sebelumnya dan sekarang masuk sekolah ngulang dari awal. Nah, itu gimana Pak masuk ke Dapodiknya? Bisa dijawab oleh Pak Opan? Maaf Pak Arif, ulangi Pak Arif, tolong Pak Arif. Ada siswa kami yang sudah pernah sekolah di SMP sebelumnya. Sekarang masuk sekolah ngulang dari awal. Bagaimana jadi untuk masuk ke Dapodik kami sebelumnya? Gitu Pak. Oh ya. Dengan Pak Akbar, bukan Pak Arif. Wih, Pak Akbar. Jadi yang seperti itu gini, untuk data dia kan pasti keluarnya dengan alasan pindah atau berhenti Pak. Kalau dia pindah bisa nanti ditarik lagi ketika memang sekolah tempat asal dia pindah kemarin itu sudah memutasikan.
Tapi kalau dia berhenti dari dinas, itu bisa narik Pak nanti datanya. Tinggal sekolah sinkron dan mapping lagi. Sama seperti kalau misalnya pindah-pindah itu Pak. Yang Oh, jelas jadi siswanya bukan bahkan di luar Dapodik, tapi menarik data. Dari dinas nanti akan menarik datanya. jadi misal siswa itu udah kelas 2 SMP terus berhenti. Nah, dengan alasan sekolah Alasan berarti memang tidak melanjutkan. tidak berhenti sekolah gitu ya. Kan ada Kalau pilihan. itu siswa keluar. Kalau siswa keluar berarti kita dari dinas ketika memang ada surat pengantar dari kepala sekolah yang bersedia menerima, kita akan mutasikan anak itu masuk ke sekolah tempat dia ingin masuk sekolah lagi atau sekolah asalnya. Oh, jadi sistemnya sama seperti menarik siswa pindah gitu Pak ya. Jadi tetap melalui aplikasi. Tetap membuatkan surat legalisasi, surat pindah ya, yang sudah ditandatangani dan persetujuan oleh kepala sekolah dan kepala bidang SMP atau istri yang bersangkutan. Okay. Izin Pak Akbar. Ya, boleh, silakan Pak. Bentar, nanti kita ini. Itulah pada Ibu Marisa yang sudah dijawab langsung sama Pak Opan tentang yang sudah pernah sekolah di SMP dan masuk lagi dari sekolah awal. Silakan Pak Tri. Ada tambahan sedikit. Memang yang disampaikan oleh Pak Opan benar. Sekarang yang jadi tanda tanya, kita kembali tanyakan ke anak, mengapa dia itu pengen mengulang kembali, bukannya melanjutkan. Karena apa? Kalau memang dia sudah pernah terdaftar di satu sekolah, otomatis sekolah itu sudah memasukkan ke Dapodik. Nah sekarang anaknya ditanya, orang tuanya ditanya, mengapa pengen mengulang kembali di kelas baru, di kelas 7. Karena otomatis kalau kita menarik data dari Dapodik, dari sekolah yang lama itu terkesan sudah naik kelas kalau memang dia di akhir tahun. Kalau dia di pertengahan semester dia pindah, dia tetap di kelas di posisi tingkat level itulah. Misalkan ini kelas 7. Kelas 7 dia pindah di tengah semester, otomatis dia terdaftar masih kelas 7. Nah, dia tidak mungkin bisa mengulang lagi sebagai siswa baru karena sudah terdaftar di sekolah A sebagai siswa baru. Terus dia di kelas 8, misalkan naik kelas 8. Mengapa dia pengen mengulang ke kelas 7 lagi? Nah, itu. Secara logika kan tidak masuk akal, Pak Akbar. Dia sudah naik kelas 8, tiba-tiba masuk ke sekolah kita, pengen mengulang lagi di kelas 7. Nah, itu sedikit tambahan dari kami. Ada lagi Pak Nopen, jadi kembali ke permasalahan PD01, berarti seberapa yang sudah kita selesaikan itu kita serahkan dulu ke dinas untuk menyelamatkan posisi sekolah kita dulu. Karena seperti kami itu tinggal 5 orang lagi yang bermasalah, tidak ada NISN dan NIK. Jadi yang seberapa dapat bahasa Palembangnya seberapa dapat kami setorkan dulu. Ya betul. Benar. Berarti seperti itu. Sudah itu apakah memang kita mengentry dulu di aplikasi SP Datadik baru bisa kita serahkan ke PD01-nya ya. Karena kalau kita serahkan PD01 belum ngetik di SP Datadik, apa dia yang nak ditarik kan Pak? Jadi logikanya kita entry dulu di SP Datadik, baru kita ke dinas menyerahkan PD01. Begitu Pak Nopen? Benar Pak. Jadi untuk data itu aku minta sebetulnya untuk meringankan kita beban kita sama-sama. Jadi lebih kurang dikit kan. Artinya dari 105 misalnya, jangan kita tunggu 105 yang sudah lengkap galau. 5 yang masih menggantung, 100-nya sudah hampir kelar galau. Jadi sudah mengurangi beban. Jadi sewaktu-waktu hal buruknya tidak terkejar lagi yang 5 tadi, berarti sudah selamat yang 100 tadi Pak. Ya, makasih. Habis kelah Pak Akbar pertanyaannya. Ya, oke. Kita buka 5 pertanyaan ya sebelum kita masuk ke ini karena kita mempersingkat waktu. Karena juga ini tidak ada lagi yang bertanya atau sepertinya teman-teman operator udah sinkron ya, udah mengerti.
udah paham gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan langsung masuk ke sesi tunjangan. Nah, langsung masuk ke sesi tunjangan yang akan dijelaskan langsung sama narasumbernya, Pak Nawawi. Langsung saja, karena ini mempersingkat waktu, silakan tentang tunjangan. Bukan insentif ya teman-teman ya. Ini nanti takutnya dikira nanti insentif. Jadi insentifnya ke Pak Nawawi, bukan. Ini tentang tunjangan atau sertifikasi guru. Ya, jadi insentifnya ke Pak Tri, insentifnya. Sekali lagi, kalau mau insentif tambahan boleh ke saya, langsung temui saya, ada lah, gitu ya. Baik, langsung saja Pak Nawawi silakan menjelaskan tentang tunjangan-tunjangan. Bagaimana cara mendapatkan tunjangan? Mic-nya tolong di itu dulu Pak Nawawi, diaktifkan. Silakan Pak Nawawi aktifkan mic-nya, mikrofonnya aktifkan. Itu yang tanda silang itu dibuka dulu di samping kamera itu. Di bawah itu di tanda mic itu dipencet. Ada? Bisa di belum ya? Belum siap ya? Coba di headsetnya. Di ininya ada tuh lambang mic. Oh, izinkan. Bentar ya, sedikit gangguan. Silakan Pak Tri, ada sedikit tambahan sebelum masuk ke tunjangan. Pak Nawawinya hilang nih Pak Akbar. Ditunggu ya, karena ini ada persoalan. Ya, oke, masih belum. Silakan sebelum masuk ke tunjangan, Pak Tri silakan. Untuk tunjangan mungkin yang berkepentingan itu Pak Nawawi ya, karena masalah tunjangan atau sedikit tambahan tentang masalah-masalah dapodik tadi boleh ditambahkan sedikit. Ya. Untuk dapodik ya, bentar kita cari dulu. Pak Akbar, kayaknya kawan-kawan ini semangat nih dengarnya insentif ini. Oke lah, kita nyimpang dikit masalah insentif, mungkin di luar permasalahan ini dapodik ya. Jangan sampai penantian yang terlalu panjang terkait insentif sembari menunggu Pak Nawawi tentang tunjangan. Insentif yang dibayarkan pertama pada Januari Maret itu sesuai dengan perwali sudah selesai ditunaikan. Yang permasalahan adalah mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli. Bapak Ibu yang menerima insentif, sempat kita sudah berkoordinasi dengan keuangan dan dinas. Untuk kondisi sekarang insentif itu belum bisa dibayarkan karena kondisi kas BPKAD masih kosong, bukan kosong melompong, memang dananya belum mencukupi. Jangan terlalu diharap, jangan terlalu juga diimpi-impikan, tapi jangan juga terlalu dilupakan. Kita tetap menanti dan menunggu. Insya Allah, walaupun belum dibayarkan sampai dengan sekarang, walaupun juga kita ambil hal yang terjelek sampai dengan bulan 12, walaupun juga sampai Januari 2022 tetap akan dibayarkan karena sudah masuk di anggaran Dinas Pendidikan.
Informasi yang terakhir kami dapat bahwa proses insentif itu sudah sampai ke GTK, tinggal GTK yang mau verifikasi. Dari GTK juga akan kembali lagi ke keuangan, dan dari keuangan akan cross check ke BPKAD. Dari BPKAD juga menyampaikan apakah memang bisa dibayarkan, baru Dinas Pendidikan mengajukan SP2D kalau tidak salah ya, surat perintah pembayaran, surat permohonan permintaan pembayaran. Nah, jadi kawan-kawan yang menerima insentif, baik itu guru maupun juga operator, karena ada juga operator yang menerima insentif, mohon untuk bersabar. Kondisi kita memang lagi belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran kas daerah, karena ada beberapa SKPD juga tidak bisa melaksanakan kegiatan, dikurangi kegiatannya karena kas daerah kita sedang kurang. Maaf Pak, agak besar lagi Pak suara Pak Tri-nya Pak, agak sama-sama suaranya. Oh, sama-sama ya. Nah, bisa ada. Halo. Nah, mana Pak Iit? Kalau di rumah itu sama bertamu, sama berkeluarga, sama anak gitu ya. Kamar itu Bambang. Oh, kamar ya. Beda ya. Jadi Ya, itulah, lanjut. kawan-kawan tetap semangat, jangan ibaratnya nunggu insentifnya, jangan. Kita masih ada rezeki lain yang bisa kita cari, tapi jangan juga dilupakan. Ya, informasi terakhir Iit sudah dicek belum? Karena ada sekolah yang sudah bisa nengok siapa-siapa yang masuk di yang tambahan, karena otomatis kan P3K, K2, P3K yang lulus sudah bisa dikeluarkan, jadi diganti yang dengan non K2. Nah, jadi harapan untuk kawan-kawan non K2 yang belum dapat insentif, walaupun cuma sekitar 100 orang posisinya diganti, ya lumayan lah. Tuh, Pak Nawawi sudah hampir bisa itu. Tadi udah nongol Pak Nawawi. Iya. Coba itu mic-nya Pak Nawawi itu. Nah, tuh. Oke. Sip. Masuk. Naruto Pak Nawawi. Oke, silakan Pak Nawawi dilanjut. Baiklah, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos duit. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya untuk menjelaskan beberapa hal tentang tunjangan sertifikasi dan tunjangan non-sertifikasi. Jadi saya fokus pada tunjangan sertifikasi guru saja. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang menyimak acara ini. Yang pertama yaitu masalah sertifikasi guru atau TPG. TPG ini kita tinggal nunggu untuk semester 2 yaitu data dari Dapodik. Jadi Simtun namanya itu, tinggal menarik data dari Dapodik. Kalau sudah siap dari Dapodiknya, mungkin awal September itu sudah mulai penarikan data. Dan perlu diingatkan lagi kepada para operator, untuk tunjangan ini kami harapkan, yaitu pertama, cek kembali sebelum sinkron, cek kembali profil gurunya atau print. Minta guru-guru seluruhnya yang mengikuti sertifikasi itu supaya dicek benar-benar oleh mereka sendiri. Jangan sampai kita disalahkan terus. Operator jangan sampai disalahkan terus. Nah, jadi cek kembali data-datanya supaya setelah sinkron penarikan data itu benar. Jadi pertama kali kita harus memprint info gurunya atau profil gurunya. Yang pertama, sebelum sinkron.
Jadi sebelum sinkron kita print, bagikan, tanda tangan oleh gurunya. Jadi jangan sampai gurunya menyalahkan operator. Terutama saya juga nanti disalahkan, kok tidak berubah-berubah gajinya. Nah, jadi kalau sebelum sinkron kita kasihkan, pertama kali, itu tanda tangan di belakangnya itu, berapa ngajarnya, apa ngajarnya, itu silakan di print. Setelah disinkron, kalau sudah lengkap semua, setelah disinkron, kita print lagi juga. Kita print, menunggu info GTK. Jadi, print, tanda tangan lagi, benar apa tidak. Nah, seperti itu. Jadi, awal dari untuk tunjangan ini, yaitu kita harus mengecek kembali profil gurunya. Jadi, jangan sampai kita disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah info GTK kita bisa print, kita print lagi. Nah, kita cocokkan datanya dengan profil guru. Sudah benar apa belum? Nah, sehingga kita tidak pernah disalahkan lagi. Jadi kalau ada tanda tangan, gurunya bertanya dengan kita tinggal menyampaikan bahwa ini loh, kemarin ibu sudah mengumpulkan. Yang kedua, apabila ada kekurangan, misalkan perbedaan dari info guru dengan info GTK atau profil guru dengan info GTK, segera cepat-cepat lapor dengan saya. Jadi di dinas. Jadi lapor bahwa guru ini beda antara profil guru dengan info GTK. Jadi cepat-cepat lapor. Baik SD, TK, SMP, silakan lapor dengan saya. Jadi perbedaan antara gaji pokok di profil guru dengan info GTK secepatnya dilaporkan dengan saya. Jangan sampai nunggu-nunggu sampai bulan Desember. Kalau sudah sampai bulan Desember, saya tidak bertanggung jawab lagi. Tidak bisa dirubah lagi, seperti itu. Itu saja mungkin yang perlu diperhatikan untuk tunjangan. Karena data tunjangan itu menunggu dari data Dapodik Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nawawi, sedikit penjelasannya. Kalau tunjangan non sertif gimana tuh? Oh ya, oke. Ya, tadi saya hanya bertanggung jawab di bagian sertifikasi dan non sertifikasi. Untuk non sertifikasi itu syarat-syaratnya sudah jelas di Juknis tunjangan. Itu pertama perlu dicatat yaitu ada NUPTK. Kedua, pendidikan paling rendah itu adalah S1 atau D4, aktif mengajar 24 jam, dan terdata, yang penting terdata di Dapodik, seperti itu. Untuk usulannya silakan per 3 bulan sekali. Melalui langsung nanti dikasih formatnya, tinggal ngisi, langsung di link ke WA-nya Pak Nawawi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nawawi. Sedikit tambahan dari PNS ya, yang non sertif ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar PPG, tunjangan profesi ataupun tentang non sertifikasi, silakan seperti biasa tulis nama _ nama sekolah _ komentar di kolom komentar. Silakan yang ingin bertanya tentang seputar
non sertifikasi dan sertifikasi. Nah, biasa ini banyak yang bertanya kalau yang CPNS baru ini dapat nggak Pak? Nah kayak gitu. Gimana tuh Pak? Boleh silakan dijelaskan. Baiklah, ya pertanyaan pertama yaitu tentang yang baru dapat NUPTK ya? Yang CPNS Pak, CPNS. Oke, CPNS. Ya, yang CPNS itu kan biasanya aku sudah masuk belum non sertifikasi gitu. Oke. Kalau untuk pertama yaitu PNS. Jadi syaratnya tadi PNS. Jadi kalau baru CPNS itu masih belum bisa. Jadi harus 100% dulu. Jadi mungkin Januari bisa diusulkan karena nanti PNS-nya bulan Desember biasanya. Seperti itu. Jadi yang CPNS belum bisa diusulkan. Belum bisa, harus 100% dulu Pak ya? Iya, betul. Oke, nah kalau untuk yang P3K itu kira-kira masuk nggak Pak? Ke dalam kriteria sertif? Nah, mungkin Januari atau bulan September ini kami rekon, nanti saya tanyakan ke pusat dulu. Apakah bisa dibayarkan P3K atau tidak? Ya, seperti itu. Oke, baik. Itulah pertanyaan jawab. Nah, ya silakan Pak Tri mau bertanya dengan Pak Nawawi langsung mewakili teman. Oke. SD, SMP, TK. Jangan mewakili saksi pernikahan ya Pak ya. Oke, makasih Pak Akbar. Izin Pak Nawawi. Kalau untuk P3K itu kami tahu memang mungkin belum bisa untuk di tahun ini. Ya nama saja P3K. P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Ini Pak Nawawi, apakah jika kita sudah mengentry berkala ya, ada beberapa guru yang berkala di tahun 2021 itu masuknya bulan April kalau nggak salah. Di aplikasi Dapodik terbaru kita mengentry kembali berkala yang dengan gaji yang baru. Apakah pada saat menerima tunjangan profesi di semester kedua ini yang bersangkutan bertambah jumlah tunjangannya yang diterima dari sebelumnya? Karena saya juga sempat menyampaikan ke guru bahwasanya kita coba dulu entry di berkala, riwayat gaji berkala. Soal pengusulan kan kemarin sudah dari awal, dari Januari kita usulkan gaji lama. Jadi kalau memang bisa kita carry over kekurangannya, alhamdulillah. Kalaupun memang belum bisa masuk carry over, ya karena pengusulan sertifikasi ini setahu saya itu diambil 1 tahun full sejak awal Januari kalau nggak salah Pak Nawawi ya. Oke. Ya, itu saja. Ya, makasih. Pertanyaannya. Oke, baiklah. Untuk masalah berkala di bulan April itu namanya satu semester Januari sampai Juni. Nah, kalau untuk semester pertama ini Januari sampai Juni itu tidak bisa diambil dari April. Jadi gaji Januari yang kita ambil. Tetapi kalau untuk Juli sampai Desember itu kita ambil Julinya. Jadi bisa di berkalanya kalau di April itu nanti di semester 2 akan berubah. Jadi bukan 1 tahun. Kita usulan 1 tahun itu 2 kali, Pak Tri. Jadi 1 tahun 2 kali itu awal nanti Agustus ini silakan kalau sudah ada info GTK-nya. Info GTK nanti formatnya saya akan kirimkan melalui WA grup kepala sekolah. Jadi bisa diusulkan di bulan Juli nanti.
Nah, itu tadi dari awal saya menyampaikan penjelasan tadi, kita berpatokan pada profil guru nanti di semester 2, profil guru dengan info GTK. Makanya kalau ada perbedaan antara profil guru dengan info GTK, cepat-cepat ngelapor dengan saya. Nanti saya perbaiki di sistem Simtunnya. Mungkin di sistem Dapodiknya tidak bisa, tapi di Simtun itu bisa. Diperbaiki di semester 2. Kalau untuk bulan April, seperti itu. Oke, makasih Pak Nawawi. Karena ini menyangkut duit. Kalau guru kan duit 100.000 dia heboh. Nah, cuma kami apalagi bukan 100.000 lagi. 1.000 baik. Pening dia. Ya, si Selawi Pia bertanya. Operator betul, sedangkan operator nih seperti logo Kementerian Agama, ikhlas beramal. Makanya dari itu kita jangan sampai disalahkan terus oleh guru di masalah duit ini. Makanya kita dari awal sebelum kita sinkron silakan profil gurunya di print. Ya, siap. Di print, ditandatangani oleh mereka. Benar enggak data kamu ini nah? Kita kumpulkan, kita pegang itu. Setelah sinkron, kita print lagi profil gurunya sambil menunggu info GTK. Info GTK kita print, kita kasihkan mereka, cek lagi. Kalau ada permasalahan, silakan ke dinas, nemui Pak Nawawi. Oke. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Tri curhat ya. Senasib Pak Akbar. Kapan cair Depok? Betul. Tunjuk tangan siapa yang dapat? Ayo operator yang dapat tiap kali cair. Tunjuk tangan. Baik, ada lagi Pak Tri tambahan sedikit? Nggak ada lagi, cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Nawawi. Itulah seputar tunjangan. Terus bisa disebutkan Pak Nawawi apa saja syarat untuk ikut PPG bagi yang belum mengikuti PPG atau apa gitu sejenisnya agar bisa mendapat sertifikasi. Silakan Pak Nawawi. Karena saya hanya di bagian tunjangan, mungkin bisa minta tolong dengan Pak Adi Pamungkas. Dengan Pak Adi Pamungkas mungkin bisa dijelaskan masalah PPG ini. Karena saya hanya tunjangan saja. Oke. Jadi ininya ke ibu bangsa gitu ya? Iya, betul. Kembali ke laptop. Karena kan syaratnya, karena kan banyak nih CPNS yang masuk. Mungkin mereka inginlah kali ya ikut bagaimana cara mendapatkan tunjangan profesi gitu. Silakan boleh nanti Pak Adi. Untuk yang lain sepertinya tidak ada lagi pertanyaan untuk CPG ya, untuk rekan-rekan. Saudara Pak Arif boleh bertanya, tidak ada. Kalau tidak ada kita langsung ke ibu bangsa, Pak Adi. Jadi Silakan Pak Adi. Kalau kita bicara, ini kedengaran nggak suaranya? Oke, jadi kalau kita bicara masalah PPG ya, bicara sertifikasi dulu deh, sertifikasi tunjangan. Sertifikasi tunjangan itu kan itu ibaratnya itu ending dari semua proses yang sudah ada. Jadi kalau sebelum sertifikasi guru-guru itu harus lewat tes PPG. Nah ini tadi yang seperti yang kita bahas kemarin di hari ketiga kalau nggak salah Mas Akbar ya. Untuk masalah PPG ini kan harusnya ada segmen khusus nanti. Karena itu melalui tahapan seperti yang kita jelaskan kemarin harus memiliki SIM PKB. Di SIM PKB itu nanti ada pelatihan PPG, ada fitur pelatihan PPG. Pelatihan PPG nanti dibagi 2 konsep, ada dalam jabatan dan tidak dalam jabatan. Sebelum ikut dalam jabatan tidak dalam jabatan itu guru tuh harus ikut pretest dulu dengan angka kecukupan maksimal 70 kalau nggak salah 70. Nah ini kan ada tahapan-tahapan yang harus dijelaskan. Nah itu nanti mungkin ada segmen khusus juga, mungkin nanti ada narasumber, mungkin nanti Ibu Kabid GTK, mungkin nanti kalau di GTK itu ada Pak Panca nanti bisa menjelaskan.
ada tim yang menjelaskan masalah sertifikat PPG, itu proses PPG-nya itu nanti seperti itu Mas Akbar. Kalau saya mungkin menjelaskannya secara teknis SIM PKB aja nanti gitu. Oh, berarti termasuk di SIM PKB juga dia Ya. harus diikutin nih perkembangan Ya, karena di situ termasuk ada PPG gitu ya, panggilan Iya. gitu tadi. Iya, benar. Jadi mungkin ada segmen khusus tentang itu. Oke gitu. Ada segmen khusus untuk SIM PKB gitu ya. Iya, benar. Nanti ada juga segmen-segmen, mungkin nanti setelah acara ini kita akan bergeser ke bidang kepegawaian tadi ya, kira-kira. Mungkin kemungkinan seperti itu nanti ada mungkin kepegawaian. Kita akan buat juga tuh channel khusus kepegawaian, apa saja yang ada di kepegawaian, kayak mungkin absensi. Iya. Gitu ya. Oh ya, saya sedikit menambahkan boleh Mas Akbar? Boleh Pak. Nambah ke saya juga nggak apa-apa. Jadi kembali ke data GTK tadi yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Opan dari di awal tadi bahwa memang benar beberapa hari ini data-data Dapodik itu di cleansing. Itu satu, seperti beberapa hari yang lalu itu beberapa operator ke kantor bertemu saya itu banyak dari mereka itu yang akunnya ganda dan hilang. Nah, setelah kita telusuri, setelah kita penelusuran, ternyata yang bersangkutan itu memiliki tempat tugas yang berbeda dengan jenjang yang berbeda. Nah, ini tidak kalau secara data tidak diperbolehkan. Salah satu contoh kemarin itu ada guru di Kota Palembang itu bertugas sebagai guru di salah satu sekolah SD lah di Palembang. Ternyata di kabupaten lain yang bersangkutan ini bertugas sebagai kepala sekolah. Nah, ini kan tidak bisa terdata secara bersamaan, karena di satu sisi yang bersangkutan itu sebagai guru, di sisi lain sebagai kepala sekolah. Nah, itu kan tidak bisa. Tidak bisa berperan ganda di dua fungsi seperti ini. Kenapa data mereka terdeteksi? Karena kembali lagi saya ingatkan, sekarang pendataan mulai tahun 2019 sudah melalui NIK. Jadi begitu NIK itu di-input, itu datanya sudah terekam, terekod. Jadi tidak bisa di beda jenjang. Jadi yang bersangkutan kalau memang harus jadi guru, harus milih jadi guru atau jadi kepala sekolah. Tidak bisa keduanya rangkap. Itu satu hasil penelusuran kemarin yang berakibat seperti kata Pak Opan tadi, yang bos siplah ya tadi ya, siplah itu tidak bisa diakses. Kedua, ada beberapa kepala sekolah ini yang masih, kalau bahasa saya masih nakal seperti ini. Beliau kepala sekolah di salah satu sekolah SMP di wilayah naungan Dinas Palembang, Dinas Pendidikan Kota Palembang. Ternyata yang bersangkutan ini juga kepala sekolah di jenjang SMA dan SMK. Nah, ini kan tidak boleh. Jadi secara data, begitu kami tracking data yang bersangkutan, ternyata di 3 sekolah tersebut kepala sekolah semua. Nah, ini harus jadi catatan untuk Bapak Ibu guru juga kepala sekolah. Jadi tidak bisa berperan ganda Bapak Ibu, baik ganda campuran maupun ganda kembang. Itu, jadi nggak bisa. Nah, nggak bisa. Kayaknya ganda putri. Jadi yang bisa ganda putri. Jadi tidak bisa lagi berperan seperti itu. Nah, ini yang betul. Apa Pak Tri? Kanjinya betul. Jadi tidak bisa tidak bisa lagi bermanipulasi dengan data. Jadi setelah menggunakan NIK ini semuanya terekam, terdata. Jadi bagi Bapak Ibu tolong sampaikan nanti dengan operator, sampaikan dengan Bapak Ibu guru. Bagi data Bapak Ibu guru yang sebagai kepala sekolah harus milih. Jadi antara pendik dan guru. Nah, itu. Jadi nggak bisa merangkap kedua-duanya.
Begitu juga dari guru sebagai operator merangkap itu nanti ya bersangkutan akan repot sendiri. Karena itu di tahun ini Pak Tri itu ada beberapa operator itu keluar. Karena setelah konsultasi dengan saya telusuri ternyata yang bersangkutan itu marwahnya guru, bukan operator. Marwah dan jana Pak ya? Bukan ya? Itu dia guru, jadi saya kembalikan ke guru. Nanti ya bersangkutan itu repot sendiri dalam pengembangan karir gitu. Karena kan pasti kan endingnya ingin sertifikasi kan, itu endingnya pasti ketemu Pak Nawawi, pasti ingin sertifikasi. Oke, ada lagi? Udah ada nih yang udah ada lagi Pak Adit, tambah ada yang mau bertanya? Silakan. Menambahkan sedikit. Untuk yang tadi masalah tunjangan tadi, tolong untuk para operator untuk mengisi di pembelajaran itu kerjasama dengan kepala sekolah dengan wakil kurikulum untuk SMP terutama. Itu banyak sekali, kadang ngajarnya apa di kelas berapa kepala sekolahnya tidak tahu. Jadi tolong ini kan untuk yang SMP. Masalah pengisian pembelajaran itu dikonsultasikan dengan kepala sekolah dengan wakil kurikulumnya. Terima kasih. Oke, siap. Ini Pak Nawawi ada yang mau bertanya nih Pak Nawawi. Dari Yunis. Wah, Yunis ini saudara saya ini. Pak Nawawi mau bertanya, non sertifikasi untuk P3K dapat belum Pak? Nah, ini tadi udah dijelaskan ini, boleh dijelaskan lagi Pak Nawawi. Terima kasih. Mungkin ya tidak menyimak apakah baru bergabung. Jadi untuk P3K ataupun CPNS kita tunggu Januari lah. Januari mungkin ada informasinya. Januari 2022 mungkin ada informasinya. Atau sebelum Januari kalau ada rekon ke pusat, saya akan tanyakan masalah P3K dengan CPNS ini. Terima kasih. Jadi itu Mbak Yunis, jawaban dari Pak Nawawi, jadi ditunggu saja di bulan Januari. Nanti Pak Nawawi atau pihak dinas akan komunikasi ya dengan pihak terkait ya. Nanti sini saya tambahkan dikit Mas Akbar untuk masalah itu tadi kita harus pahami dulu bahwa tunjangan itu ending. Itu nanti Bapak Ibu guru tolong dipahami bahwa tunjangan itu ending dari cerita berbagai macam proses baru kita Pak Nawawi. Jadi pastikan dulu data Bapak Ibu di Dapodik itu sudah valid. Bukan nggak benar ya, itu sering saya sampaikan. Bukan nggak benar, tapi harus valid secara data. Maksudnya apa? Ini saya baru dapat WA, ini ada beberapa WA, ada 30 baru masuk. Pak, bagaimana merubah data pribadi kami? Maksudnya data pendidikan, riwayat kerja, terus lagi pengalaman mengajar. Itu kan kalau kita flashback lagi, itu kan kembali ke akun PTK masing-masing. Jadi untuk memperbaiki data itu kan PTK masing-masing Pak Tri. Jadi tolong nanti disampaikan ke guru-guru, pastikan data pribadi di SSO-nya, data PTK-nya itu diisi semua. Baik itu riwayat pendidikan maupun riwayat mengajar. Nah ini yang terkadang nggak diisi sama guru. Jadi mereka langsung tiba-tiba mau nanyakan Pak Nawawi, gimana nih tunjangan kami dapat nggak? Data saja nggak beres mau dapat tunjangannya gimana? Nah itu, jadi tolong Bapak Ibu guru peduli, aware, kalau bahasa Inggrisnya dengan data pribadi masing-masing. Jangan hanya, mohon maaf, bukan berarti saya membela operator, jangan hanya mengandalkan operator. Jadi yang tahu data SK itu kan Bapak Ibu guru, bukan operator. Nah itu, jadi kita kembali ke pribadi masing-masing. Mulai sekarang kita harus peduli dengan data pribadi masing-masing. Itu. Jadi kembali ke masalah tunjangan tadi, kalau data Dapodiknya sudah valid, sudah benar, insya Allah ke tunjangan diikuti. Itu Mas Akbar. Oke, siap. Makasih. Pak, izin nanya sedikit Pak. Makasih Pak Adi penambahannya. Lalu kayaknya saudara Farid ini ada yang mau ditanyakan ke Pak Adi atau Pak Nawawi, silakan. Terima kasih Pak Akbar bahas tentang tunjangan profesi
mungkin tadi kata Bapak tadi lebih ke segmen yang tertentu. Ini mungkin pertanyaan tipis-tipis Pak. Nggak usah jelaskan ya. Ini tentang kawan-kawan yang guru di swasta, Pak. Apakah teman-teman di swasta ini bisa juga bersaing untuk tes PPG atau sama? Ini pribadi. Gimana? Ya Pak, mohon maaf Pak, miskomunikasi biasa dengan Pak host tuh. Masih bertegangan dengan tubuh ini. Jadi itu bukan pertanyaan dari teman-teman di chat, cuman itu pertanyaan pribadi saya karena ada saudara di swasta, kebetulan saudara tuh ada di swasta tuh kepala sekolah, lama beliau di swasta, dia tuh bisa nggak ikut untuk tes apa bersaingnya, apa prosedurnya sama dengan teman-teman yang lain, kayak gitu aja Pak sedikit. Oke gini, jadi untuk teman-teman sekalian lah ini ya, sekalian untuk kawan-kawan guru, kepala sekolah yang di sekolah swasta ya, itu sama perlakuannya, tetap boleh ikut PPG, tetap bisa ikut endingnya ke sertifikasi itu bisa. Seperti penjelasan hari ketiga kemarin, dapat di hari ketiga bahwa sekarang pemanggilan pelatihan itu semua bermuara di SIM PKB. Jadi di SIM PKB itu pelatihan. Jadi ada namanya portal GTK. Portal GTK itu pusat pelatihan nanti di situ untuk pengembangan karir. Jadi Bapak Ibu guru yang memiliki atau belum memiliki SIM PKB atau sudah tapi tidak diaktifkan, segera aktifkan. Karena pemanggilan PPG, pretest, terus lagi apa itu yang di situ ada guru berbagi dan guru belajar, terus lagi ada namanya guru penggerak dan sekolah penggerak, itu ada di SIM PKB. Jadi Bapak Ibu yang bertugas di sekolah swasta jangan berkecil hati. Bapak Ibu perlakuannya sama, boleh ikut pretest dan tes PPG-nya. Sering juga saya sampaikan ke sekolah-sekolah yayasan, beberapa kali saya pelatihan ke mereka. Terkadang mereka itu bukannya tidak pintar, mohon maaf, bukan mereka itu tidak mau, bahkan bukan mereka itu tidak cerdas, tapi mereka itu tidak pede. Tidak pede untuk belajar dan bersaing. Sering saya sampaikan kepada kawan-kawan di sekolah swasta, kalian itu harus berbangga dengan sekolah negeri, dari sekolah negeri. Kenapa? Kalian itu bernama, bukan bernomor. Nah itu harus pede. Bedakan Bapak Ibu ya. Kalian itu bernama, bukan bernomor. Harusnya lebih pede. Jual mutu, jual branding, jual image itu harusnya lebih hebat dibanding sekolah negeri. Nah itu. Jadi untuk menciptakan PD ini kadang yang susah di sekolah-sekolah swasta. Itu Pak Farid dan Mas Akbar. Ya, oke. Nah, itulah sedikit tambahan dari Pak Adi. Farid, ada sedikit tambahan? Tidak ada lagi? Masih ada? Ada Pak, makasih Pak Adi penjelasannya. Sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lagi-lagi kembali ke tunjangan profesi. Ini hari memang harinya Pak Nawawi ini. Iya, hari Pak Nawawi ini. Pak Nawawi, apakah bisa guru swasta mendapatkan tunjangan sertifikasi bagi guru non-PNS? Jika bisa, prosedurnya bagaimana? Pengajuannya bagaimana? Silakan Pak. Mohon maaf lagi, pertanyaannya apa? Guru swasta? Guru swasta, apakah bisa guru swasta mendapatkan tunjangan sertifikasi bagi guru non-PNS? Jika bisa, bagaimana prosedur pengajuannya? Jadi untuk yang swasta, untuk mendapatkan sertifikasi gitu. Silakan. Sekarang ini kan banyak sudah yang guru swasta dapat sertifikasi. Jadi bisa, tapi melalui tahapan yang dijelaskan oleh Pak Adi tadi. Jadi guru swasta yang bisa untuk mendapatkan sertifikasi sudah banyak. Kepala sekolah swasta juga sudah banyak yang dapatkan.
Nah, sekarang tinggal prosedurnya itu ikuti apa yang dijelaskan oleh Pak Adi Pamungkas. Nah, karena tunjangan ini hanya endingnya saja, kata Pak Adi tadi, bahwa akhirnya baik. Nah, prosesnya itu melalui SIM PKB tadi. Apa-apa pun melalui pretest dan apa yang dijelaskan oleh Pak Adi tadi lah. Itu. Oh, jadi intinya sering-sering SIM PKB ya? Iya, boleh. Oke. Baik, itulah bagi teman-teman swasta semua bisa mendapatkan sertifikasi. Jadi untuk caranya sering-sering lihat SIM PKB. Itu. Terus lanjut, Pak, ada lagi nih yang bertanya. Meliana SD 61 izin bertanya, Pak, bagaimana cara untuk mendapat undangan PPG? Saya PNS tahun 2014, linier tahun 2020, tapi masih belum dapat undangan. Kendalanya di mana, Pak? Pak Nawawi tadi bisa menjelaskan? Oh, bisa diulang itu pertanyaan tadi apa? Izin bertanya, Pak, bagaimana cara untuk mendapatkan undangan PPG? Saya PNS tahun 2014, linier tahun 2020, tapi masih belum dapat undangan. Kendalanya di mana, Pak? Oh, jadi gini, terima kasih. Itu mungkin CPNS tahun 2014 ya? Ya. Nah, berarti PNS-nya tahun 2015. Nah, terus masalah linearitas tadi nggak dibahas di situ. Jadi kita nggak tahu kan masalahnya mapelnya apa di situ. Itu satu, harusnya tadi tuh spesifik. Liniernya apa, S1-nya apa, terus bertugas di mana agar bisa sinkronisasi dalam menjawab. Jadi gini, kalau memang sudah 2015 sebagai PNS dan datanya sudah valid di Dapodik dan dinyatakan baik, biasanya itu di SIM PKB akan terdata di 2017 dan dipanggil untuk pretest. Itu satu. Kedua, kalau memang yang bersangkutan sudah dipanggil pretest, apakah lulus pretestnya atau belum lulus? Jadi kalau belum lulus pretest, itu bisa nanti di tiap tahun itu ikut pretest. Ada ikut pretest nanti. Jadi kalau nggak salah itu di kementerian tuh setiap tahun itu ada dua kali pretest. Satu di bulan Maret April, kedua di Oktober November. Ada namanya pretest. Nah, nanti coba yang bersangkutan itu rajin buka akun SIM PKB untuk memantau pemanggilannya itu. Untuk pemanggilan PPG, pretestnya di situ. Nanti itu juga, saya juga belum tahu tadi itu mapelnya apa yang nggak linear. Jadi kalau untuk SD, itu saya terangkan sedikit. Kalau untuk SD itu tidak ada yang namanya mapel bahasa Inggris. Saya shortcut aja pembahasannya seperti ini. Kita harus sepakat dulu. Kenapa harus sepakat? Di SD itu kan pakai K13. Ya. K13 itu kan berarti kita tematik, nggak ada mapel. Yang ada mapel hanya agama dan PJOK. Nah, berarti semua mapel yang terangkum dalam tema bisa jadi guru kelas. Kecuali bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada nggak di tematik? Nggak ada. Jadi nggak bisa jadi guru kelas. Itu. Nah, itu penjelasan simpel saya, Mas. Itu nanti bisa dibaca di rujukan tentang peraturan Menteri Pendidikan tentang linearitas, juga mungkin surat edaran Sekjen GTK tentang P3K, nanti itu dibaca deh. Tuh, nanti bisa dibaca di situ, Mas Akbar. Oke, lagi ya harus kita cek karena SIM PKB ini bisa juga dikatakan menentukan PPG atau yang berhubungan tentang benar. Jadi harus memang dari kita harus sering atau membuka SIM PKB itu agar kita tahu info-info tentang benar. Jadi sering seperti kemarin saya sampaikan bahwa pemanggilan pelatihan itu polanya sekarang berubah. Masih berubah seperti ini. Kalau dulu itu dari kementerian ke dinas baru ke guru. Ya.
sekarang sudah berubah polanya dari kementerian ke guru, baru ke dinas. Kok bisa ke guru melalui SIM PKB tadi? Itu terkadang kami pun surat tugas bisa nanti dicek Pak Nawawi. Kadang kami kaget loh, kok guru sudah tahu lebih dulu dibanding kami, karena melalui akun SIM PKB masing-masing undangan itu dikirim. Gitu. Itu nanti bisa disampaikan ke guru-guru bahwa pola pelatihan sekarang sedikit berubah. Gitu aja Mas Akbar. Mungkin tambahan dikit Pak Adi. Ini kalau saya prediksi yang bertanya ini adalah guru K2 yang lulus 2014 ya. 2013 dia lulus, 2014 dia menerima SK. Karena kebanyakan K2 itu awal pengangkatannya ijazahnya tidak linear. Setelah itu dia kuliah lagi. Nah, tadi sudah disampaikan oleh penanya bahwasanya di tahun berapa itu dia sudah linear. Seperti yang disampaikan Pak Akbar, mungkin sudah linear Pak Adi. 2020 tadi itu Pak, katanya linear. Ya, dia 2020 linear. Berarti antara jenjang 2014 CPNS, 2015 dia kuliah lagi mengambil ilmu atau jurusan yang sesuai dengan basic dia di SD, dan 2020 sudah linear. Karena saya kira ini adalah rombongan PNS dari honorer K2. Prediksi ya Pak Tri ya? Prediksi saya seperti itu Pak Akbar, karena prediksi saya minggu depan bisa Pak? Siapa? Prediksi saya minggu depan bisa Pak? Mungkin itu Pak. Ya, mungkin intinya seperti itu. Karena di 2014 kebanyakan dari honor K2 tidak linear. Ada yang SMA dia bisa jadi guru. Nah, pada waktu itu didata sesuai dengan ijazah terakhir. Nah, itu mungkin Pak Akbar. Tapi memang intinya di SIM PKB kita bisa memantau kapan jadwal kita PPG, terus pretest, sudah pretest itu ada lagi namanya sekarang PPG online ya Pak, tidak lagi PPG kuliah. Jadi PPG itu dilakukan di rumah, yang selama ini PPG yang kita ketahui adalah 1 tahun, sekarang dipres menjadi 3 bulan. Jadi peserta PPG itu memang masuk Lembang Kempu, materi 1 tahun dipres 3 bulan, siang malam harus menyelesaikan modul. Memang perjalanannya panjang itu Pak Adi ya, mesti sabar Pak Adi ya. Sabar, baik proses. Karena jadi contohnya banyak uang rumah itu 2 tahun nunggunya Pak Akbar baru dipanggil pretest dan PPG. Jadi kalau baru sebulan 2 bulan lah ngecek SIM PKB, lebih baik tidak usah lagi mengucurkan air mata. Tunggu ngecek setahun lagi ya, setahun setengah. Tapi kan setidaknya ada ini loh Pak Tri, artinya dia ingin maju ya, artinya ya kita apresiasi Pak Akbar. Ya, kita ingin melihat perkembangan walaupun memang ya butuh waktu panjang gitu. Ya, jangan juga tiap hari buka SIM PKB kaget laju kecewa. Cak 6 bulan buka lagi SIM PKB, 8 bulan buka lagi SIM PKB, tak kena ada dia 2 bulan dan sudah langsung dipanggil PPG karena senior mereka kan masih ngantri Pak Ade ya. Mungkin itu sepengetahuan kami mungkin karena jadi kita mungkin awam kan. Jadi mungkin kayak ini kaget kita buka segmen khusus lah mungkin tentang PPG, tentang SIM PKB kaget, karena di sini kan kita membahas Dapodik secara general ya, umum ya itu. Kemarin juga ada curhat lah masuk ke WA ke Japri ini yang PPG berbayar, kalau tidak salah PPG berbayar pun berbayar lupa. Jadi dia buat tagline itu. Aku senyum, secara pribadi senyum. Belajar lewat layar, SPP tetap bayar. Ya memang ada Pak Adi PPG berbayar. Alhamdulillah Wong Rumah ini dapat PPG yang dibayarkan pemerintah kan. Ya itu. Memang prosesnya agak panjang. Kawan-kawan tuh kan yang belajar lewat layar tuh itu tadi buat tagline Pak. Kami lagi sekarang PPG lewat layar, belajar lewat layar, SPP tetap bayar. Nah itu. Jadi untuk kawan-kawan yang baru ya itu tadi nanti ada segmen lah ya. Segmen PPG lah nanti kita jelaskan karena itu panjang perjalanan. Ya. Lanjut ya pertanyaan berikutnya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih, mau tanya cara menghapus permanen data guru yang pernah sertifikasi di SMP, sekarang sudah pindah di TK
data sertifikasi lama di SMP masih terbaca di info GTK biar bisa ikut PPG di TK. Boleh dijelaskan Pak Adi atau Pak Nawawi? Tadi terputus bisa apa tadi dari SMP dari TK ke SMP terus? Mau tanya cara menghapus permanen data guru yang pernah sertifikasi di SMP sekarang sudah pindah di TK. Data sertifikasi lama di SMP masih terbaca di info GTK biar bisa ikut PPG di TK. Nah, jadi cara menghapusnya dia karena dia gurunya sudah pernah ikut sertifikasi di SMP. Nah, itu coba kalau Pak Nawawi gimana Pak Nawawi? Kalau untuk menghapus itu tidak bisa karena itu sudah termasuk historinya. Histori itu tidak bisa dihapus. Untuk mengikuti PPG di TK itu namanya PPG sertifikat kedua. Untuk Kota Palembang sertifikat kedua itu belum ada. Itu. Jadi tidak bisa dihapus historinya. Dia sudah sertifikasi di SMP, dia akan mau ikut lagi mau dihapus yang SMP-nya, itu tidak bisa. Karena itu ada historinya. Jadi tidak bisa dihapus. Oh, oke. Jadi tidak bisa dihapus nih ya. Tidak bisa. Jadi mungkin saya tambahkan dikit, itu kan Mas Akbar kita nggak tahu permasalahan secara spesifik ya. Masih spesifik seperti ini. Beliau dari SMP ke TK, apakah dari SMP itu beliau non PNS tiba-tiba ke TK itu PNS, kita nggak tahu, itu satu. Ya, betul. Kedua, yang bersangkutan itu pindah jenjang itu apakah tidak ada permasalahan di database-nya? Maksudnya data Dapodik ya, itu kedua. Yang dihapus itu apakah hanya info GTK-nya atau kelulusan sertifikasi seperti kata Pak Nawawi. Jadi kalau menghapus kelulusan sertifikasi itu tidak bisa. Jadi yang ditanyakan ini apakah riwayatnya atau gimana gitu ya? Sertifikasi, misal si A itu sudah sertifikasi di SMP dengan mapel IPA, tiba-tiba yang bersangkutan bertugas di TK dan bertugas sebagai guru kelas. Secara aturan itu kan nggak bisa, tidak ada karena sertifikasi yang ada di beliau pegang untuk jadi guru kelas di TK itu nggak bisa karena beliau sudah ada sertifikat. Bentuk guru itu sudah profesional, ada sertifikat tadi. Itu. Tapi bisa nanti konsultasi dulu ke kantor lah kayak mana biar. Jadi kalau mau lebih jelasnya lebih spesifikasinya ke kantor ya, karena kita kan nggak tahu dia riwayat ininya atau apanya gitu ya. Benar. Oke, baik, lanjut ada yang bertanya, sepertinya ini rajin ya bertanya. Izin bertanya Pak, untuk mengubah masa kerja in-passing PPK di info GTK sudah 10 tahun tidak berubah, dan untuk mengurus pangkat golongan in-passing gimana caranya? Bisa dijelaskan Pak Adi atau Pak Nawawi? Untuk sekarang itu in-passing kalau nggak salah belum dibuka Pak. Memang dari tahun kemarin itu masih belum bisa diakses semuanya. Jadi mohon bersabar karena kami juga masih menunggu info dari kementerian. Itu memang belum bisa diakses untuk in-passing. Kalau untuk in-passing tambahan sedikit itu langsung otomatis dari sistem Kemdikbudnya, dari Simtunnya. Itu langsung mereka dapat SKTP-nya, nanti langsung ada masa kerjanya berapa, seperti itu. Jadi tidak ada yang ngurus-ngurus, misalkan mau ke Jakarta atau ke dinas. Jadi in-passing itu dia masa kerjanya berapa tahun, nambah itu langsung otomatis dari sistem. Dari sistem itu sendiri Pak Nawawi ya, jadi tidak bisa dirubah. Oke. Nah ini ada lanjutan lagi tadi. Ada lagi Pak Nawawi tambahan? Cukup.
Nah, ini ada yang dari SMP tadi sudah lulus sertifikasi di SMP swasta. Sekarang mau dihapus, dihilangkan biar bisa ikut PPG TK karena di SKIM PKB invalid datanya karena sudah pernah sertifikasi. Artinya berarti riwayat itu tadi, gitu Pak. Berarti kalau riwayat nggak bisa ya. Karena yang bersangkutan tidak mencukupi jam di SMP dan sekarang pindah ke TK non PNS. Oh, kalau itu berarti kan bukan permasalahan data. Berarti kan Itu dia menghapus ya. Iya, itu bukan permasalahan data. Berarti itu permasalahan kekurangan jam. Iya, jadi dia kurang jam pindah ke TK. Nah, itu nggak bisa. Harusnya cari jam tambahan di SMP tadi ya. Benar. Karena yang bersangkutan sudah terdata sebagai guru sertifikasi di jenjang SMP. Dia nggak bisa untuk ke TK, nggak bisa. Walaupun secara data beliau pindah ngajar di TK, tapi sampai kapanpun beliau nggak kepanggil sertifikasi karena sudah terdata sebagai guru di SMP. Gitu. Nggak bisa itu. Iya, Pak Akbar, tambahan kalau pindah jenjangnya Dikdas, kalau dari SMP ke SD mungkin bisa. Bisa, benar. Bisa itu. Jadi kalau jenjangnya ke PAUD, TK itu tidak bisa karena kodenya itu lain. Mapelnya itu beda. Iya, kode mapelnya lain. Ya, begitulah bagi yang bertanya tentang SMP pindah ke TK, itulah penjelasan dari dua narasumbernya. Yang kurang jam SMP hubungi Pak Tri. Ya, itu untuk yang kurang jam SMP bisa hubungin Pak Tri langsung ya. Boleh di Japri, cari-cari nomor WA-nya di Google ada ya? Ada, tenang. MOU tersendiri Pak Akbar. MOU tersendiri kalau ambil jam dengan Pak Tri. MOU sendiri. Oke. Untuk usulan sertifikasi kapan itu Pak Nawawi? Untuk usulannya? Mungkin akhir Agustus ini. Mungkin akhir Agustus ini. Oke, baik. Ya. Jadi untuk baru diusul ke guru nanya kapan cair. Kalau cair kemarin kan sudah cair kan kemarin. Yang lama tuh apa yang terbaru lagi Pak? Format usulan? Belum iya, kami konsultasi dengan Ibu Kabid, jadi kami belum bisa mengeluarkan ininya. Makanya akhir Agustus ini, minggu-minggu ini kami akan konsultasi formatnya apakah sama, apakah berbeda, itu nanti dikonsultasikan dulu dengan Ibu Kabid. Terima kasih. Siap, makasih Pak. Iya. Oke, baik. Karena sudah di ujung acara, pertanyaan sudah tidak ada lagi. Karena kita keterbatasan waktu pada hari Jumat, untuk tahu Adam mau sholat Jumat. Pak Tri mau jadi imam masjid. Akbar nak buka kunci WC dia. Honor bala di tangan, di tangan, baju lah. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Pak Adi Pemuda, Pak Nawawi, Pak Otan di SMP. Baik, terima kasih semua Pak Tri operator yang mewakili narasumber Pak Tri, Arif. Terima kasih semua untuk tim. Coba ikut sih nama Ari Hidayat. Terima kasih. Baik semua. Hari ini kita berakhir ya. Sudah selanjutnya tidak lagi acara, mungkin nanti akan kita buka segmen berikutnya dengan tema-tema berbeda. Intinya tonton terus, jangan sampai ketinggalan channel OPS Palembang. Ngopi bareng biar pinternya
juga bareng. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar channel OPS Palembang ini bisa berkembang di dunia pendidikan, memberikan informasi-informasi tentang seputar sekolah, pegawai, dan yang lainnya. Baik, saya undur diri. Saya Akbar Kandaimu selaku pembawa acara, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam satu data. Salam sehat selalu. Sehat ya. Sehat. Ya. Yang nak berbini jangan kanji. Oke. Dan masa Pak Tri ngoncengannya yakin ada gantung ngoncengannya. Udah mati belum? Sudah Oke, mati. ya. Ngomong aja. Mati. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus asa.